Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Morifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan pagi hari ini, dimulai dari ngerebus air minum ya teman-teman. Dan sebenarnya ini tuh terusan video yang kemarin, karena durasinya itu terlalu panjang kalau disatuin, jadi saya bagi beberapa video aja. Nah, di sini tuh saya sambil ngerebus air karena dapurnya udah bersih, udah enak ya teman-teman. Cucian piring juga udah beres. Jadi tinggal bersih-bersih di rumah aja. Nah, sambil saya bersih-bersih di rumah, ini saya mau tanya nih kabar teman-teman semua hari ini. Hai semuanya, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada baik, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah teman-teman, ini tuh bunga yang dikasih sama bibi kemarin tuh udah pada kering ya, tapi belum dibuang juga. Nah kata bapak mah ini tuh buangnya ke bawah pohon sisak aja. Mudah-mudahan biji-biji bunga yang merah-merah itu pada tumbuh ya teman-teman, dan nantinya itu bisa dibikin bibit dan nantinya itu bisa ditanam di depan rumah. Nah insya Allah nanti saya mau mau laksanain saran dari bapak. Mudah-mudahan itu ada benih-benih ya dari biji-biji bunganya itu pada tumbuh ya teman-teman. Dan ini di ruangan TV saya bersih-bersih bupet TV dulu ya teman-teman. Dan sebenarnya ini tuh TV-nya mati, nggak mau nyala-nyala, entah kenapa ya teman-teman. Dan di video sebelumnya saya juga pernah ya videoin pas ngebenerin TV-nya karena udah mati juga. Dan untuk saat ini saya itu agak mager ya untuk ngebenerin TV-nya lagi, karena untuk ngebenerin TV-nya itu lumayan memakan budget yang lumayan mahal juga. Mungkin untuk saat ini mah lebih baik nabung untuk beli yang baru aja ya, biar nantinya itu nggak selalu terus-terus dibenerin gitu ya teman-teman. Karena udah beberapa kali ngebenerin TV ini, tapi tetap aja gitu ya kekuatannya itu nggak tahan lama. Palingan tahan lamanya itu beberapa bulan gitu ya teman-teman. Dan untuk budget yang lumayan itu tuh dikali beberapa gitu ya, itu tuh lumayan banget kalau dijumlahin. Jadi untuk saat ini mah nggak dulu untuk kebenerin ya teman-teman, lebih baik nabung dulu. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa ngebeli televisi yang baru gitu ya. Kemarin mah nggak sempat kepikiran sampai gitu ya, ini televisi mati lagi gitu ya. Ini tuh baru adalah ya sebulan lebih gitu baru dibenerin. Ini tuh udah rusak lagi, dan kemarin pun dibenerinnya lumayan, budgetnya lumayan banget gitu ya, maksud saya itu tuh 200 ribuan lebih. Dan untuk saat ini mungkin tidak dulu, saya simpan dulu aja ya. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan ya butuh ya teman-teman, karena si adik kan masih kecil. Jangankan si adik gitu ya, si kakak juga kan kalau lagi rehat-rehat gitu suka nonton televisi. Atau jangankan anak-anak, saya juga ya sambil ngaso, sambil lipat pakaian, itu tuh kalau ada televisi ada ada sesuatu hiburan gitu ya teman-teman, jadi tidak terlalu jenuh. Mungkin saya juga nantinya itu mau berkomunikasi sama Pak suami nantinya itu bagaimana ke depannya ya teman-teman, biar nantinya itu dapat solusi yang lebih baik. Tapi kalau untuk memperbaiki untuk saat ini tidak ya teman-teman, karena untuk memperbaiki itu tuh udah beberapa kali ya, jadi agak bosen juga. Oke, dilanjut lagi setelah bersih-bersih rumah. Di sini saya mau lanjut untuk pakaiin hanger nih, kejemuran pakaian. Kenapa saya itu nggak ngejemurnya di luar aja? Ini tuh lumayan pegel ya teman-teman, jadi sambil duduk aja. Dan untuk pakaiannya juga kalau di mesin cuci mah kan udah dikeringkan ya, jadi tidak terlalu basah gitu. Jadi disimpan di atas kursi nggak apa-apa juga. Dan ini semuanya saya mau pakaiin dulu hanger, nanti pas keluar tinggal gantung-gantung aja gitu ya teman-teman. Dan untuk di luar udah ada tuh jemuran yang udah saya gantung, udah saya jemur juga. Nanti ini mah nyusul aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Ya walaupun sambil duduk-duduk seperti ini ngehangerin bajunya nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting mah selesai aja semua pekerjaan. Karena alhamdulillah rumah sudah rapi, sudah bersih, itu tuh udah bikin nyaman banget. Dapur juga sudah bersih gitu ya. Dan ini saya sambil nunggu ngerebus air, kita itu beraktivitas yang lainnya. Jadi nggak monoton satu pekerjaan aja. Itulah hebatnya seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi satu waktu itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Jadi semuanya itu cepat selesai.
selesai. Nah, semua ibu rumah tangga itu benar-benar hebat sih menurut saya, karena bisa membagi-bagi waktu ya dalam mengurus rumah, anak-anak, suami, masak-masak. Itu tuh benar-benar pekerjaan yang kelihatannya mudah tapi berat juga ya teman-teman. Tapi nggak berat, ya gampang-gampang mudah lah istilahnya ya teman-teman, kalau kata peribahasa mah. Dan untuk cucian ini itu tuh cucian kedua kalinya ya teman-teman, karena pas paginya juga saya ngejemur, dan ini alhamdulillah untuk ngehangerin bajunya sudah selesai. Jadi langsung aja nih saya mau jemur keluar biar ke angin-angin ya teman-teman, jadi nantinya itu bisa kering semua. Apalagi nanti pas zuhurnya itu suka hujan gede banget gitu ya teman-teman, karena untuk cuaca saat ini nggak bisa diprediksi itu tuh bakalan hujan atau panas terus menerus, enggak ya teman-teman. Kadang-kadang perkiraan panas itu tuh hujan, kadang perkiraan hujan itu tuh enggak hujan ya teman-teman, ya seperti itulah, karena semua cuaca itu rahasia yang maha kuasa ya teman-teman. Nah, dan pas dilihat di dapur, alhamdulillah untuk rebusan air minumnya itu sudah mendidih. Di sini saya itu mau alih-alihkan dulu nih untuk air minum yang dinginnya ya teman-teman ke dalam botol dan juga gelas, karena nantinya itu takutnya si adik atau si kakak mau minum nggak ada air dingin sama sekali, itu tuh kasihan ya, karena kalau panas-panas itu tuh pulang sekolah rasanya itu pasti gak enak banget ya teman-teman. Udah gerah minum air panas rasanya itu kurang pas gitulah ya. Nah, untuk air dinginnya sudah saya alihkan ke dalam botol, dan ini saya mau mengalihkan rebusan air minum ini ke dalam teko-teko dan juga termosnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya yang pertama dahulukan yaitu termos, karena termos itu memerlukan air yang begitu panas dikarenakan nantinya itu biar awet panasnya ya teman-teman, karena kalau udah agak dingin mana itu tuh cepet dingin gitu ya. Karena kalau di termos seperti ini paling kuat itu tuh 2 hari ya teman-teman, itu pun nggak full sampai sore menurut saya sih. Tapi walaupun panasnya itu nggak beberapa hari, tapi ini tuh cukup membantu ya teman-teman, dikarenakan apalagi kalau ada pak suami itu tuh suka sering banget nyeduh kopi, dan itu lumayan membantu banget. Jadi kita itu nggak perlu mendadak untuk ngerebus air minum untuk ngopi gitu ya teman-teman. Nah, dilanjut lagi nih untuk ngalihin air rebusannya ke dalam teko-tekonya. Seharusnya sih jangan ya, harus nunggu dingin dulu. Tapi ini tuh plastiknya udah BVA free ya teman-teman, jadi tahan panas juga. Alhamdulillah, jadi nggak bau plastik atau nggak bau airnya gitu ya teman-temannya, tetap enak aja gitu. Pas dingin airnya tetap terasa manis. Saya itu lebih suka air minum yang direbus langsung ya teman-teman. Dulu masih pakai dispenser air galon gitu, cuman kurang suka aja entah kenapa ya teman-teman. Apalagi kalau di sini mah isi ulangnya itu agak jauh, jadi agak susah. Jadi pas kemarin dispensernya itu saya kasih aja ke saudara karena lumayan masih bagus. Dan untuk galon nama enggak ya teman-teman, saya simpan di bawah kolong meja kompor aja. Takutnya nanti butuh gitu ya teman-teman, karena galon kan lumayan mahal ya. Pokoknya rasa hati itu tenang banget ya teman-teman. Nasi sudah mateng, rebusan air sudah pada penuh gitu ya. Pekerjaan rumah sudah selesai semua, itu tuh bikin happy banget ya teman-teman bagi ibu rumah tangga mah. Nah, ini untuk panci besarnya ini saya simpan dulu di kamar mandi. Dan untuk kamar mandi itu ya teman-teman lihat sendiri ya, di atas itu banyak bergelantungan panci-panci dan juga wajan-wajan. Karena dapur saya sempit ya, saya inisiatif aja penyimpanannya itu di atas kamar mandi. Oke, di sini tuh saya mau bersih-bersih aja dapur karena belum dipel ya teman-teman, biar terasa lebih bersih. Karena wajib banget setiap hari itu dipel dapurnya. Tapi mohon maaf, saya itu nggak selalu record ya teman-teman, karena takutnya nanti pada bosan. Dan setelah ini saya itu mau cek kandungan dulu ya ke bidan. Alhamdulillah teman-teman, saya itu udah ada jadwal sama bu bidannya. Jadi kalian itu tinggal berangkat aja gitu ya, tinggal nunggu jamnya aja. Karena sayang banget ya sambil nunggu waktu kalau nggak dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beres-beres di rumah.
Teman-teman semua pada apa nih pas nonton video sederhana saya ini? Mungkin ada yang sama lagi beres-beres, atau mungkin ada udah yang santai-santai, ada yang lagi masak-masak, atau ada yang lagi rebahan juga. Pokoknya semangat ya untuk semuanya. Semoga semuanya itu pada sehat dan selalu bahagia. Amin. Pokoknya alhamdulillah semuanya itu sudah selesai ya teman-teman, dan kelihatan ya semuanya itu sudah bersih, sudah rapi, dan itu tuh di atas kompor masih ada panci kecil yang saya rebus gitu ya teman-teman. Itu sesuatu banget, jadi nggak bisa direkod karena gak enak banget lah ya kalau direkam-rekam gitu teman-teman. Jadi saya rahasiakan aja, nggak perlu direkod semuanya. Oke, di sini sudah selesai semuanya. Ceritanya saya itu udah siap-siap, dan di sini singkat ceritanya saya itu sudah di ruangan bidan ya teman-teman, dan itu saya lagi lihat keluar. Ini tuh benar-benar masih suasana di pinggir jalannya ya teman-teman, dan untuk rumah bidannya itu enak banget. Jadi nggak terbuka gitu. Jadi pas kita mau periksa-periksa itu nggak terlalu kagok gitu ya. Nah, ini dia ruangan bidannya, sederhana aja, tapi di sini tuh saya nyaman banget ya teman-teman, karena bidannya itu baik banget ya, udah cantik, baik, ramah gitu. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.